Sebenarnya kalau ngomong ini selalu merinding kok. Petani itu kepanjangannya apa sih kok? Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Exactly. Jadi semulia itu loh sebenarnya petani kok. Karena saya orang Bali kok. Dan lebih dibilang bahwa sebelum pariwisata dulu ada tahun 80-90 kok, silsilah dari dulunya orang Bali itu orang petani kok, pertanian. Jadi pada akhirnya sebenarnya Oke guys, halo guys, welcome back to my channel, baru gue Juli Explore. Dan sekarang gue lagi di Bali, ketemu sama salah satu teman baik di Bali. Namanya siapa? nama panjang apa nama? Nama panjang. Panjang banget ya? Ikomang Triska Nanda Dilivia Nugraha Priantara. Astaga. Tapi kok disebutnya Prananda? Sebutnya Ananda. Nanda. Nah, jadi teman-teman kalau pengen tahu sebenarnya Nanda ini salah satu founder dari Panepa. Panepa itu apa sih? Lebih ke agritech startup deh kok. Dan sekarang kita emang lagi buat ekosistem kayak ekosistem agribisnis terpadu gitu kok. Di Bali. Sekarang mulainya di Bali. Puji Tuhannya sebentar lagi mau expand ke Sumatera Utara sama di Jawa kayak gitu. Itu tahun berapa sih Panepa? Kemarin establishnya tuh di tahun 2020, baru September yang lalu. Oh, kira udah 2018 belum? Belum. Jadi kemarin emang waktu kelar gara-gara pandemi sih kok. Gara-gara pandemi akhirnya ngedevelop startup itu karena potensinya kan sangat-sangat besar sebenarnya kok. Dan ya itu karena mungkin aku orang Bali dan pariwisata di Bali itu sangat-sangat terdampak, akhirnya ngelihat bahwa ada angle nih, ada opportunity di agribisnis kayak gitu. Dan rata-rata memang sebenarnya kan Bali komoditasnya juga bagus-bagus. Cuman nggak pernah dieksplorasi aja kali ya, karena semuanya terpusat di pariwisata. Benar kok. Tapi akhirnya yang kamu lakukan dengan komoditas itu apa? Apakah semua komoditas, apa beberapa komoditas dulu untuk jadi andalan? Ya sebenarnya kalau di Panepa gitu kok ya. Kalau orang lihatnya pasti basicnya, oh ini paling kayak e-commerce gitu kok. Kayak jualan sayur buah online seperti itu. Ya marketing kita di awal pengenalan sama masyarakat seperti itu kok. Tapi sebenarnya kita di back end kita lagi menyiapkan sistem ekosistem terpadu itu kok. Jadi nantinya yang kita bakal engage adalah langsung petaninya. Jadi lebih ke hulu kita kok. Nah hulu ini kita bener-bener kuatin di supply. Makanya jadi kan menghilangkan bilangnya apa ya, permainan pengepul ke petani kali ya. Pastinya pengepul itu pasti selalu ada kan kok ya. Betul. Tapi at least kita bisa meminimalisir itu kok. Dan sebenarnya hal yang selama ini selalu tabu gitu kok, yang mungkin yang aku selalu lihat bahwa orang itu kan selalu menstereotip pengepul itu adalah hal yang jahat gitu kok. Padahal sebenarnya mah baik-baik aja, bahkan harus ada pengepul kan. Bener. Cuman harus dikontrol. Persis kok. Itu yang terjadi sebenarnya kok. Jadi kesannya selama ini pengepul tuh selalu dibuatkan seperti itu. Tapi sebenarnya ketika mereka diedukasi atau mereka di-empower sedikit aja kok, mereka tuh bisa loyal dan mereka tuh justru bisa memberikan feedback adding value kepada petani. Karena ketika petani langsung ekspor atau langsung nggak mungkin supply, itu nggak bisa kok. Nggak bisa. Karena barang mereka sedikit-sedikit gitu ya. Harus ada si konsolidator lah, controlling si pengepul ini kan. Cuman memang di mana Panepa ini akhirnya bergerak untuk menjadi seorang bilangnya apa ya, konsolidator yang baik lah ya. Maksudnya lebih ke sosial. Kita tahulah harga di pasaran berapa, ya udah di petani jangan hancur-hancur amat. Benar. Biar pengepul-pengepul lain yang lama ini naikin harganya gitu ya. Persis. Karena pengepul gitu kan, kalau misalnya ada ABC, si D beli harga 10.000, biasanya 7.000. Yang 7.000 naik semua ya. Bener kok, karena kan tapi nggak takut emangnya pengepul kan, wah satu nih bucrot kan nih harga, ngancurin harga. Petani itu kan sebenarnya mereka tuh selalu butuh dua kok, kepastian harga sama kepastian pasar. Itu hal yang paling fundamental di petani. Nah kalau kok dibilang sebenarnya takut nggak sama pengepulan segala macamnya, ya karena kita orang lapangan kok ya, udah mengalami banyak hal sebenarnya kok. Dianeh-anehin, ditodong, ini segala macam tuh banyak kok. Tapi ya namanya kita pengen ngebantu gitu. Dan yang aku selalu percaya sih kok, ketika kita punya niat tulus tuh pasti akan diberikan jalannya kok. Iya betul sih. Dan kalau misalnya yang kamu lakukan saat ini berarti komoditas yang kamu pegang untuk saat ini apa? Ya, jadi kita agregator supply kok. Jadi selama ini kan orang selalu agregator tuh demand kok. Jadi ketika ada permintaan baru mereka mencari supply. Nah sebenarnya
the USP-nya, unique selling proportion-nya Panenpa adalah kita tuh kuat di hulu kok. Oke. Makanya seperti berarti contoh, dekat sama petani-petani. Iya, karena yang selalu kita bawa adalah kita tuh nggak mau terlalu main di hilir kok. Kita tuh bener-bener, karena kan value kita adalah connecting prosperity, menghubungkan kemakmuran, dan subjek atau objek yang paling pertama adalah petani itu sendiri kok. Dia adalah layer pertama, dia adalah orang paling pertama yang harus ngerasain kemakmuran itu kan. Persis kok. Dan coba kalau misalkan kita ngelihat kok ya, sebenarnya kalau ngomong ini selalu merinding kok, petani itu panjangannya apa sih kok? Penyangga tatanan negara Indonesia. Exactly. Jadi semulia itu loh sebenarnya petani kok. Tapi selama ini kan selalu di stereotip adalah kotor, kasaran seperti itu. Padahal coba misalkan mereka hilang ya satu generasi, mati, gone kita kok. Iya, nggak ada yang makan, nggak ada beras, nggak ada sayur. Bener. Nah itu yang sebenarnya hal yang fundamental terjadi kok. Dan di Bali kok, kalau mungkin kan dulu kemarin waktu kita ketemu di Bintaro kan, Kojo sempat nanya kan ngapain lo ke Bali, ngapain lo ninggalin segala macem ya. Sebenarnya mungkin klise kedengarannya kok, tapi karena saya orang Bali kok, dan lebih dibilang bahwa sebelum pariwisata dulu ada tahun 80-90 kok, kalau orang Bali itu percaya lontar gitu kok ya. Silsilah dari dulunya orang Bali itu orang petani kok, pertanian. Jadi pada akhirnya sebenarnya ketika seperti ini, sebenarnya kan Bali dari awal udah banyak attention-nya kok ya, Gunung Agung meletus, segala macemnya, bom Bali baru satu. Nah udah diberikan warning kok, biar orang Bali itu punya alternatif selain pariwisata seperti itu. Karena kalau misalnya udah ada kena satu alam aja ya, pariwisata nggak gerak, kayak pandemi ini sekarang coba. Mereka menghiraukan, iya banyak dari mereka menghiraukan kekuatan di mana komoditi Bali itu bagus-bagus ya. Mereka berfokus ke pariwisata, dari yang warga Bali Utara turun semua. Bener. Ke selatan, kerja semua di sini kan. Persis. Pas pandemi gini bingung. Karena pun sekarang orang pariwisata, mereka balik lagi ke desa kok. Ketika mereka menanam atau masuk ke sistem pertanian, market nggak ada kok. Iya, bingung mereka. Benar. Pemain baru kan jadinya kan. Persis. Coba kalau dari dulu mereka udah fokus, mungkin teman-temanmu yang di Bali yang berfokus udah lama di komoditas sih, saat ini mah sustain aja kan. Masih sustain. Dan sebenarnya juga angle yang kenapa Bali itu sangat berpengaruh, karena pertanian di Bali itu bawanya juga ke pariwisata kok. Contoh misalkan kemarin ya, kalau mungkin aku bilang sebenarnya banyak banget orang-orang yang di pertanian zaman dulu, mereka tuh ya dibilang sangat tajir banget kok. Betul. Karena ya ini kalau kita ngeliat tuh ya, di Kute, di Seminyak, di Jimbaran, semua itu kan bener-bener memerlukan komunitas yang sangat bagus kok. Once sekarang semua tutup seperti sekarang, nah efeklah ke pertanian kok. Sedangkan kalau kita ngeliat di Jawa gitu kayak mungkin terdampak, tapi nggak seperti di Bali banget kok. Masih growth mereka. Di Bali doang yang bener-bener greenhouse akhirnya tutup. Ya karena mereka nggak bisa buang barang ke sini bisa. Kan. Intinya adalah market kok. Market. Benar. Berarti untuk saat ini Panenpa tidak hanya menghubungkan dari sisi hulur, tapi hilirnya juga dibuangnya keluar Bali. Persis. Jadi kita selalu punya beberapa angle kan kok ya. B2B pasti jalan, tapi ya itu sekarang kondisi lagi seperti ini gitu kok. Nah sekarang itulah makanya kemarin kita komunikasi gitu kok ya. Kita mesti buang keluar kan. Persis. Dan sekarang kan zamannya udah bukannya kompetisi lagi, tapi zamannya kolaborasi. Makanya kemarin puji Tuhannya kita ketemu gitu kok. Dan salah satu adalah bisa ekspor sekarang ini. Dan aku ngelihat sih kayak beberapa teman di Bali ya, maksudnya kalau aku boleh cerita sedikit, ini kan kita memberdayakan di mana orang-orang yang saat ini terdampak, akhirnya kita equip mereka untuk menjadi salah satu marketing atau marketer yang membawa produk-produk Bali ke luar negeri. Cuman yang tadi kamu juga bilang, sebenarnya kan benang kusut. Mereka udah terbiasa dengan pariwisata. Warga-warga yang memang di mana komoditasnya banyak, mereka tidak memilih itu, malah turun ke selatan kerja di sini. Pas udah gitu saat ini pandemi, marketernya udah pada siap nih. Terus begitu mereka bilang, ada barang nggak? Nggak ada yang punya barang loh. Karena yang pertama mereka nggak ngerti gimana cara mengedukasi petani, mereka juga nggak ngerti cara nanam, cara panen yang baik. Makanya akhirnya aku ngeliat pas Panenpa, pas kamu kerjain Panenpa, aku bilang kayak wow, ini solusi yang baik, dimana kamu yang pegang hulu, teman-teman yang di Bali yang pegang hilir. Dan kalau misalnya itu bisa dilakukan sih, harusnya kita ngeliat ya Bali bisa hidup lagi ya. Astungkara sih kok. Itu ada doa-doa yang bener-bener kita harapkan selama ini kok ya. Karena sampai sekarang Bali aja masih defisit kok. Iya. Sampai sekarang Bali aja masih defisit. Dan sebenarnya ya
saya selalu percaya kok, in every crisis tuh there is always an opportunity. Dan harusnya bisa terbang lebih tinggi. Selalu ya? Selalu kok, selalu. Dan ya kalau kita boleh sharing kok ya, di setiap krisis tuh pasti ada orang kaya baru dan pasti ada orang sorry to say jatuh baru kok. Betul. Nah, kita mau jadi orang apa nih sekarang? Iya. Nah, pasti orang tuh juga ada, kalau berdasarkan riset dari yang Harvard Business Review itu kan, 98% sekarang waktu pandemi ini orang tuh ngomongin problem kok, permasalahan. Just only 2% aja kok, 2% aja yang ngomongin solusi. Nah, ya life is choice kok. Iya, kita mau yang mana kan? Persis. Kita lihat sekarang deh, aku lihat ini seminyak ya. Aduh, ini kita lihat lagian. Sedih kok ngeliatnya. Aduh. Mereka bahkan jual kayak tas-tas gini 30.000, pertanyaannya. Siapa yang beli? Iya kan? Iya. Mereka sekarang berharap tanggal 14 Oktober international flight dibuka. Tapi pertanyaannya apakah balikan balik seperti dulu? Belum tentu. Sedangkan mereka ekspektasinya, menurutku ya, kalau kita berpikir yang dulu harus terjadi ulang gitu ya, kayaknya udah susah. Dunia udah berubah. Disrupsinya itu sangat keras. Disrupsinya terlalu berlebihan. Ya sekarang siapapun orang yang bisa beradaptasi, itulah yang bisa tetap berjalan gitu loh kok. Makanya gue ngelihat Bali ini punya komoditas, Bali ini punya pertanian yang luar biasa, perikanan yang luar biasa. Harusnya jadi sebuah kesadaran buat teman-teman lokal sih, biar kayaknya nggak pariwisata doang deh. Dan sebenarnya kalau aku pribadi aku yakin kok ya, teman-teman di Bali karena disrupsi pandemi ini, akhirnya mereka kalau orang Bali bilang jengah kok, jengah tuh kayak sadar. Oh ya kita nggak bisa diam aja, karena dulu sorry to say kok ya, orang Bali itu terkenal gengsi. Mungkin nggak mau jualan seperti apa yang kecil-kecil. Sekarang seperti ini, aku ngeliat di Ubud, di Gentamani, semua orang jualan nasi jinggo loh. Maaf ya, maksudnya mereka sampai berpikir kayak udahlah jualan nasi jinggo 5.000, 6.000 ya udahlah yang penting hidup. Aduh, aku berpikir padahal di sekitar mereka ya, komoditas panenpa yang kamu pegang, coba kalau kita lihat berdasarkan riset dan data ya, berapa market cap-nya, berapa triliun, berapa puluh triliun satu komoditas. Di Bali banyak. Bener. Jeruk Bali, lontar, terus ada manggis, vanili, cengkeh. Aduh, kadang-kadang ada uang segitu banyak yang berputar, cuman tidak termanfaatkan dengan baik gitu ya. Sayang banget. Ya, makanya sebenarnya kalau dibilang puji Tuhannya sekarang kita bisa bangun, kita lagi bener-bener bangun ekosistem gitu kok ya, yang pada akhirnya end to end-nya kena, dan akhirnya semua orang juga tidak perlu harus menjalankan semua sektor gitu kok. Betul, udah kolaborasi aja ya. Udah kolaborasi kok, dan memang nggak bisa maruk kita kok. Betul. Zaman sekarang tuh nggak bisa maruk. Betul. Jadi orang bisa fokus kemana titiknya dia, orang bisa fokus kemana spesifiknya dia. Betul. Dan sebenarnya kan yang paling penting adalah sustainability kok. Bener. Keberlanjutan. Buat apa kita mendapatkan margin atau revenue yang banyak tapi cuma sekali dua kali? Betul, setuju. Itu. Tapi kalau misalnya untuk yang kita berharap kolaborasi antara bisa ekspor dan Panenpa berjalan baik, dan juga kan udah mulai kita godok terus nih. Ya. Tapi ada nggak sih satu statement terakhir yang kamu pengen kasih buat teman-teman khususnya di Bali? Karena yang paling merasakan pandemi yang di Bali ini kan cukup luar biasa, karena ada nggak sih kayak statement terakhir yang kamu bisa kasih buat mereka? Ya mungkin kalau yang aku selalu bilang kok ya, bahwa sekarang adalah waktunya teman-teman di Bali, anak-anak muda di Bali bisa melihat permasalahan ini menjadi sebuah solusi. Itu adalah hal yang pertama, karena ini adalah hal fundamental. Ketika kita bisa melihat sebuah solusi ini, kita makin terbuka dalam mindset positif kok. Ya, betul. Untuk melihat segala hal dalam mode gimana cara kita bisa mengembangkan ini ya. Dan sekarang kalau mungkin identity interest kok ya. Selama ini orang Bali selalu bilang bahwa kenapa kita dijajah sama orang luar. Orang bilang kayak gitu kok. Ya sebenarnya itu nggak bisa kita salahin dengan demikian rupa juga kok. Jadi sekarang orang Bali juga harus sadar, harus aware bahwa mereka harus bisa mengisi kompetensi mereka sendiri. Betul. Bahwa mereka harus memegang juga daerah mereka sendiri dengan baik gitu kok. Karena orang luar itu bukan konotasinya negatif kok. Mereka justru ngeliat peluang, makanya mereka kesini. Exactly. Itu yang sebenarnya ketika orang Bali bisa open minded, membuka mindset mereka bahwa kolaborasi, yakin kok membuat sebuah dampak, membuat sebuah bisnis dan membuat sebuah keberlanjutan itu sangat-sangat bisa. Setuju. Makanya akhir kata dari video ini adalah kita pengen teman-teman di Bali ini punya satu kemampuan lah ya untuk bisa ngelihat sebuah peluang kolaborasi antar
semua pihak, maksudnya dari Panenpa kerjakan, apa yang bisa ekspor kerjakan, ya harapannya nggak cuma pariwisata tapi komoditas Bali bisa naik lagi gitu ya. Makasih banyak kok. Aku juga terima kasih banyak atas obrolan siang hari ini. Semoga ini jadi motivasi buat teman-teman semua dan harapannya Bali bisa pulih kembali dengan cepat ya. Astonggara. Terima kasih, see you on the next video, bye bye.